Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan juga banyak hal lainnya. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai access list. Nah, sebelum kita masuk ke access list, kita akan membahas atau mengulang-ulang terlebih dahulu tentang apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu static routing dan dynamic routing. Jadi, static routing. Apa itu static routing? Kemarin kita sudah membahas tentang static routing. Nah, static routing itu adalah sebuah cara dalam routing yang kita dapat mengkonfigurasikan suatu network supaya dapat saling terhubung dengan network lain dengan konfigurasinya secara statik atau manual. Nah, jadi kita menentukan jalur ini um, dengan cara manual atau statik. Nah, adapun salah satu keuntungan dari statik yaitu aman dari virus dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke dynamic routing. Kemarin kita sudah membahas dua dynamic routing, yaitu EIGRP dan OSPF. Pertama, uh, dynamic routing EIGRP. Apa itu EIGRP? EIGRP merupakan satu protokol dalam dynamic route atau routing secara otomatis yang hanya proprietary Cisco atau yang hanya dapat digunakan oleh perangkat Cisco. Nah, si EIGRP ini memiliki keuntungan yaitu memiliki backup router. Jadi misalnya routernya down, dia bisa membackup router lain. Nah, sekarang kita masuk ke dynamic routing OSPF. OSPF merupakan atau Open Short Path First, merupakan dynamic routing yang sering digunakan oleh para network engineer. Kenapa? Karena routing ini memiliki banyak keunggulan dibanding router lainnya, dibanding routing lainnya, dan mempermudah kerja network engineer. Selain itu, OSPF juga terbuka untuk vendor-vendor lainnya, dan bukan hanya Cisco. Jadi bukan Cisco proprietary, bisa juga untuk Fortinet, bisa juga untuk Crotik, dan juga lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke access list. Nah, ini topologinya. Jadi, access list. Apa itu access list? Access list itu merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk memfilter atau menyaring paket yang berinteraksi dengan router. Sehingga tidak semua paket yang ada dapat melewati router. Nah, dengan menerapkan access list ini, kita bisa mengirimkan atau menolak paket dari suatu host yang menuju ke tujuan tertentu seperti halnya server. Access list ini bisa dikatakan juga sebagai firewall-nya router. Nah, jadi access list ini berisipkan list serta peraturan yang dibuat oleh administrator. Nah, access list terbagi menjadi dua jenis, yaitu standard access list dan juga extended access list. Pertama, kita akan membahas standard access list terlebih dahulu. Standard access list digunakan untuk memfilter traffic secara general. ACL ini akan memfilter semua jenis traffic dari suatu host atau suatu network. Kita tidak bisa menentukan protokol mana yang akan dijaga atau ditolak. Contoh penerapannya adalah memblok sebuah host agar tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan lain. Adapun penomoran angka dari ACL ini yaitu 1 sampai 99.
Nah, yang kedua, extended access list. Sama halnya dengan access list sebelumnya. Namun hanya saja kita dapat melakukan pemblokiran dengan lebih spesifik. Dan itu bisa menentukan trafik untuk protokol apa yang akan diizinkan atau ditolak. Selain itu, kita juga bisa menentukan tujuan trafik tersebut. Contoh penerapannya yaitu memblok koneksi ping atau ICMP dari suatu host ke host lain yang terletak pada jaringan yang berbeda. External channel ini menggunakan penomoran dari angka 100 sampai 199 dan biasanya diletakkan pada interface yang paling dekat dengan source packet. Nah, jadi ACL berfungsi sebagai pengaruh pada router. Tujuannya adalah untuk keamanan jaringan serta untuk mengatur lalu lintas paket. Contohnya adalah jika ada sebuah host atau protokol yang ingin kita larang atau maksud tujuan tertentu seperti server, kita bisa melakukannya dengan access list atau ACL. Nah, begitu. Nah, yang tadi itu adalah uh, sekilas pengertian dari ACL atau access list. Jadi keadaan ACL itu sendiri yaitu kalau keadaan awalnya itu deny atau dilarang. Jadi saat kita mengaktifkan ACL untuk pertama kali ya, semua traffic akan di-deny atau dilarang. Nah, sebelum berfungsi dengan baik, access list harus dipasang atau diterapkan pada interface router terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan access list bekerja melakukan filtering traffic ketika traffic tersebut sampai di interface milik router. Ada dua penempatan yang bisa dipilih, yaitu in dan out. In. Penerapan in digunakan pada interface yang mengarah masuk ke router. Juga menerapkan ACL, menggunakan in, kita akan menerapkan aturan ACL pada jalur masuk router. Jadi paket akan dicegah sebelum bisa masuk ke router dan hasilnya router dan tujuan tidak bisa diakses. Out. Penerapan out digunakan pada interface yang mengarah ke tujuan. Dengan menerapkan ACL, menggunakan out, kita menerapkan aturan ACL pada jalur keluar dari router. Jadi paket masih bisa masuk ke router, namun akan dicegah saat ingin keluar menuju tujuan. Hasilnya, router masih bisa diakses, namun tujuan tidak bisa diakses. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke lab pertama dari access list, yaitu standard access list. Nah, ini topologinya ya. Kalian bisa buka paket tracernya, aplikasi secure paket tracernya, dan mulai membuat topologi seperti ini. Nah, sedikit penjelasan. Pada standar ACL, kita tidak bisa melakukan semua jenis filtering seperti pada extended access list. Di ACL, jenis ini, kita hanya bisa memfilter berdasarkan IP host atau IP network source saja. Dan kita hanya bisa mengkonfig ACL jenis ini pada router terdekat dengan destination atau direction in dan out, ditentukan oleh arah paket dari source menuju destination. Beberapa hal yang harus kita ketahui yaitu ACL, standar ACL hanya bisa memfilter data berdasarkan source saja. Yang kedua, mempunyai ACL number dari 1 sampai 99, bisa memfilter dan memblok network, host, dan subnet, dan konfigurasikan ACL pada router yang paling dekat dengan server. Oke, langsung saja kita masuk ke topologinya. Pertama, kita masuk ke switch-nya terlebih dahulu. Switch. CLI. Enable configure terminal. Masukkan hostname, hostname, gateway, IDN. Lalu interface EVA 01, switch port, mode ground. Nah, sudah.
Lalu kita masuk ke router. Router satu terlebih dahulu. Seperti hal yang sebelumnya, kita menggunakan range biar lebih cepat. Enable, configure terminal, hostname, router 1, interface, eva, range, eva 001, no shutdown. Nah, jika sudah, kita akan memasang IP terlebih dahulu. Interface, eva 0001, IP address 298.10.1, 25.25.25. Oh. Nah, baru selanjutnya interface 000, IP address 12.12.21, 25.25.0. Oh iya, udah ya. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke konfigurasi root EIGRP terlebih dahulu. Root EIGRP 123 network 92.98.10.0 lalu 12.12.12.0.0.0.0. Nah, sudah no auto summary. Juga sudah, kita masuk ke router kanan. Router selanjutnya. CLI, enable, configure terminal, host, router 2. Nah, langsung saja kita masuk ke masukkan IP, interface, arrange, evoke 1, no shutdown. Nah, lanjut. Interface, evoke 00, IP address 12.12.2, 55.55.56. Lalu interface, evoke 1, IP address 20.20.21, 25.25.25.0. Oke. Jika sudah, kita akan masuk ke pengkonfigurasian dari si EIGRP. Konfigurasi EIGRP. Root EIGRP 123 network 12.12.0.0.0.0.25 network 20.20.20.0.0.0.0.25 no auto summary. Nah, jika sudah, kita akan langsung masuk ke konfigurasi ACL. Setelah setiap perangkat sudah dikonfigurasikan IP masing-masing dan sudah di routing, maka kita akan mengkonfigurasikan ACL. Langsung saja, karena penempatan akses saja, kita akan konfigurasi ACL pada router terdekat dengan destination. Karena tujuan kita adalah server, maka kita akan mengkonfigurasikan ACL di router 2. Setelah kita buat perintah access list, langkah selanjutnya yaitu perintah ACL pada interface terdekat pada destination router 2, yaitu interface evakuasi 1. Dikarenakan kita melakukan evakuasi 1, maka penempatan akses list yang kita gunakan adalah out. Langsung saja kita masuk ke konfigurasi. Router 2 terlebih dahulu. Akses list 1, deny 92.10.0.0.0.0.25. Akses list 1 permit any. Interface evakuasi 1
IP access group out. Grup 1 out. Nah, jika sudah, kita tinggal memasang IP pada setiap PC dan server. Pertama PC yang ini terlebih dahulu, PC 1. Dua 8 10.2 255.250 298 10.1 8888 DNS Google. Sudah, lanjut. Lalu 92 98 10.3 255.250 998 10.1 8888. Lanjut, terakhir server. 298 20 2 H 20 20 20 20 2 255 250 20 20 21 8888. Oke, jadi sudah, kita akan langsung coba ping dari PC 1 ke server dan PC 2 ke server. Pilot. Coba dari PC 2. Pilot. Nah, sekarang kita sudah berhasil melakukan standar access list. Nah, jadi access list itu tadi gunanya bisa untuk memfilter dan juga memblokir. Nah, di sini kita sudah berhasil memblokir dua host semuanya untuk tidak bisa ping ke dari PC ke server. Nah, mungkin sekian saja teori kali ini, dan mungkin selanjutnya kita akan membahas di video selanjutnya kita akan membahas mengenai extended access list. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.